Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 1865011 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 6, manajemen proyek TI, manajemen waktu. Tujuan: memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart, CPM, mengerti penggunaan Gantt chart dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi: manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram balok, bar chart, dan analisis jaringan kerja network analysis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Tahapan manajemen waktu proyek ada 6. Yang pertama, definisi aktivitas, di mana definisi aktivitas itu identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil proyek. Yang kedua, perguruan aktivitas, yaitu identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. 3. Estimasi kebutuhan aktivitas, di mana estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. 4. Estimasi durasi aktivitas, di mana estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. 5. Membangun jadwal, di mana menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Yang terakhir, mengendalikan jadwal, yaitu mengendalikan perubahan jadwal proyek. Tujuan umum manajemen waktu proyek ada 6, yaitu pertama, activity definition, 2. Activity sequencing, 3. Activity resource estimation, 4. Activity duration estimation, kelima, schedule development, keenam, schedule control. Daftar aktivitas atau activity list dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas ada 4. Yang pertama, identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahuluannya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan, serta asumsi. Kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. 4. Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya, berguna dalam monitoring kemajuan proyek. 2. Urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram, antara lain
Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam penyusunan urutan aktivitas. Diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan AOA atau Activity on Arrow atau ADM, Arrow Diagramming Method. Manfaatnya ada 3, yaitu menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. 2. Membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. 3. Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan yaitu metode jalur kritis atau CPM, teknik evaluasi dan review proyek PERT, dan metode diagram pendahuluan atau PDM. Perbandingan CPM, PERT, dan PDM, di mana CPM, PERT, PDM itu merupakan memakai teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah, lingkaran, serta kaidah-kaidah dasar logika ketergantungan dalam penyusunan kegiatan pada suatu proyek. Activity on Arrow atau AOA, kegiatan pada anak panah atau kegiatan dilambangkan dengan anak panah. Activity on Node, kegiatan pada node. Mekanisme penggunaan yaitu identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan, menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan minimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow Diagramming Method atau ADM disebut juga Activity on Arrow Project Network Diagrams. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, not atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas, hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram AOA. Yang pertama, tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1. Gambarkan node akhirnya dan tanda panah yang menghubungkan node 1 dengan node akhirnya. Tulis huruf atau nama aktivitas disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Lanjutan menggambar network diagram dengan cara menggambarkan dari kiri ke kanan. Perhatikan node-node yang diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas, atau sebaliknya satu node yang didahului oleh 2 atau lebih aktivitas jika perlu digabungkan atau dipisahkan. Diagram terus digambar hingga semua aktivitas tercantum pada diagram, termaksud ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Yang terakhir, perhatikan aturan. Semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Activity on Arrow, kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan 2 lingkaran yang mewakili 2 peristiwa, seperti dilihat pada gambar di samping. Simbol pada AOA dapat dilihat anak panah, itu dia melambangkan aktiviti atau kegiatan. Kegiatan ini memerlukan jangka waktu tertentu dengan penggunaan sejumlah sumber tenaga, peralatan, bahan, dan biaya. Panjang dan kemiringan anak panah tidak mempunyai arti tertentu. Arah anak panah menunjukkan arah kegiatan dengan arah dari kiri ke kanan. Contoh kegiatan: melakukan analisis bisnis proses SIM kepegawaian, melakukan coding aplikasi SIM kepegawaian, melakukan testing aplikasi SIM kepegawaian. Lingkaran melambangkan kejadian, merupakan ujung pertemuan dari suatu
satu atau lebih kegiatan. Contoh kejadian seperti SKPL SIM kepegawaian, DFD SIM kepegawaian, dan lain-lain. Anak panah terputus-putus, melambangkan kegiatan semu. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan-kegiatan atau penghubung kejadian atau peristiwa. Perbedaan dummy dengan activity ialah bahwa dummy tidak mempunyai duration dan tidak memerlukan resource, manpower, equipment, or material. Beberapa hubungan pada AOA, kegiatan-kegiatan apa yang mendahuluinya. Gambar kedua, kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya. Gambar ketiga, kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Hubungan ketergantungan antar kegiatan, di mana gambar 1 merupakan kegiatan B mulai selesai A selesai. Gambar kedua, kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai. Gambar ketiga, kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Gambar terakhir, kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Kegiatan dengan satu dummy. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian event dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah dan tetapi tidak boleh garis lengkung. Kecuali dalam hal khusus, panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antar anak panah, tidak boleh ada dummy yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Contoh activity on a raw network diagram untuk proyek X dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana lingkaran merupakan titik simpul mewakili aktivitas dan anak panah mewakili kejadian. Contoh AOA, di mana lintas jalur kritis A ke E. Masa proyek sama dengan 8 ditambah 20 sama dengan 28. Lintas A, C, D, F maupun B, E tidak kritis karena waktunya kurang dari 28. Activity or not. Activity or not ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Simbol pada AON. Kotak not melambangkan aktivitas. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Contoh aktivitas: melakukan analisa bisnis proses SIM kepegawaian, melakukan coding aplikasi SIM kepegawaian, melakukan testing aplikasi SIM kepegawaian. Anak panah. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahuluan dan alurnya. Panah dapat bersilangan. Contoh, setelah aktivitas analisa bisnis proses SIM kepegawaian selesai, maka aktivitas coding SIM kepegawaian baru bisa mulai dilaksanakan. Finish to start. Anak panah terputus-putus melambangkan kegiatan semu. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan-kegiatan atau penghubung kejadian atau peristiwa. Perbedaan dummy dengan activity ialah bahwa dummy tidak mempunyai duration dan tidak memerlukan resource, manpower, equipment, or material. Aturan dasar pada AON. Jaringan biasanya dari kiri ke kanan.
Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahuluannya selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahuluan dan alurnya. Panah dapat bersilangan. Dua aktivitas node yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek. Dihubungkan dengan panah pelengkap. Dummy biasanya digunakan pada AOA. Setelah aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahuluinya. Looping, pemutaran balik tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. Pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai, satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan proyek dimulai. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasikan akhir yang jelas. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Dapat dilihat pada gambar A, di mana A tidak didahului oleh siapapun, B atau C didahului oleh A atau B. Gambar B, Y dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Aturan dalam penggunaan AON. Jika J, K, dan L dapat dimulai bersamaan, pada dasarnya merupakan aktivitas paralel. Tetapi J, K, dan L harus selesai sebelum M dimulai. Gambar D, Z didahului oleh X dan Y. AA didahului oleh X dan Y. Contoh penggunaan AON. Pada diagram berikut, aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dapat dimulai. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Contoh penggunaan AON, text dependencies, dapat dilihat pada gambar di samping. Presiden diagram metode atau PDM, kegiatan diagram dengan kotak, panah antar kotak mewakili ketergantungan. Gambar pertama, finish to start. A selesai baru B dimulai. Gambar kedua, finish to finish. A selesai baru B bisa selesai. Gambar ketiga, start to start. A mulai baru B boleh dimulai. Gambar keempat, start to finish. A mulai baru B boleh selesai. Simbol dalam PDM, di mana D sama dengan durasi kegiatan, ES merupakan waktu terawal kegiatan dapat dimulai, EF adalah waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan, LS adalah batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai, LF merupakan batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Contoh penggunaan PDM dapat dilihat pada gambar di samping. Contoh penggunaan PDM seperti pada gambar di samping, di mana keterangannya yaitu kegiatan A harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan D, kegiatan B harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan E dan F, kegiatan C harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan G, kegiatan D dan E harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan H, kegiatan F, H, dan I harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan J, kegiatan G harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan I. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal. Yang pertama, gunakanlah hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas.
Yang kedua, tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt Path Analysis, Critical Path Analysis, dan Critical Can Scheduling. Gantt charts. Gantt charts menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhirnya dalam format kalender. Simbol-simbolnya yaitu A. Black Diamond, milestones of significant events on a project with zero duration. Yang kedua, thick black bars, summary text. 3. Lettering horizontal bars. Yang keempat, arrow dependencies between tasks. Gantt chart dapat dilihat seperti gambar di bawah. Contoh Gantt chart untuk proyek perangkat lunak dapat dilihat pada gambar di samping. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. Dapat dilihat contohnya seperti gambar ini. Critical Path Method atau sering disebut CPM. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical Path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Cara menentukan critical path atau sering disebut CPM. Yang pertama, buatlah network diagram yang baik lalu tambahkan durasi untuk tiap aktivitas pada setiap jalur yang ada pada diagram tersebut dan jalur terpanjang adalah critical path. Contoh asumsi satuan waktu adalah hari. Dapat dilihat pada gambar itu cara menentukan critical path. Dapat dilihat pada gambar di samping. Isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari proyek yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconnections. Critical path bukanlah critical aktivitas. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free slot or free float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Total slot or total float adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepatnya tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. A forward path network diagram menunjukkan tanggal tercepat dimulainya dan berakhirnya proyek, sedang backward path menunjukkan tanggal paling terlambat dimulainya dan berakhirnya proyek. Menghitung early and late start and finish dates. Dapat dilihat pada gambar di samping ini merupakan contoh. Di sini juga terdapat contoh menghitung early dan late start and finish dates. Program Evaluation and Review Technique atau disebut PERT. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi persyaratan bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram PERT memiliki dua komponen utama yaitu aktivitas dan tengok event. Kedua komponen dapat ditandai dengan busur dan titik. Aktivitas digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik lingkaran. Contoh yang sangat sederhana dari sebuah diagram PERT. Aktivitas digambarkan oleh busur dan diberi kode A, B, C, dan seterusnya sebagai simbol kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya.
Busur juga diberikan keterangan berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan milestones digambarkan oleh titik atau lingkaran yang diberi nomor kode yang naik berurut dari awal hingga akhir diagram. Penomoran dengan kode 10, 20, 30, dan seterusnya bertujuan untuk memberi ruang apabila kemudian diperlukan penambahan kegiatan di antara masing-masing titik. Misalnya di antara titik 10 dan 20 akan ditambahkan titik 15. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. 2. Menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. 3. Menyusun model diagram jaringan. 4. Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. 5. Menentukan tahapan dan jalur kritis. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Yang pertama, lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Kedua, jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Yang ketiga, lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu penyelesaian proyek. Kedua, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan. 3. Tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. 4. Kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. 5. Tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.